Aku mau lanjut ke sisi teisnya, Bang. Kalau kita kan tadi ngomongin ateis nih. Sekarang aku mau lanjut ke Oke. teis. Ada nggak satu argumen yang menurut Mas sangat bagus gitu dari teis? Sangat bagus ya. Yang pertama sih berangkat dari apa, Kang? Dari kenyataan bahwa nothing can create something gitu. Ketidakadaan nggak bisa Hmm. menciptakan sesuatu yang ada. Itu aku sih selalu berangkat dari situ lah. Kalau dibilang Hmm. argumen terkuat untuk membuktikan Tuhan gitu. Karena Hmm. gimana gitu? Pada mau bagaimanapun otak manusia itu nggak dirancang untuk atau nggak bisa memikirkan ketidakadaan yang mutlak menciptakan sesuatu apapun itu, mau itu cuma hal sederhana sekalipun gitu. Ya, Aku ya. suka juga analogi yang dikasih oleh William Lane Craig gitu. Kayak ada juga Mas bahas kan di YouTube William Lane Craig Hmm. salah paham soal Dawkins kan. Dia analoginya Ya. aku suka gini. Kalau eh, kalau pesulap gitu kan, mungkin Kang pernah dengar kan, kalau pesulap yang mengeluarkan kelinci dari topi itu ajaib memang kan, topi itu tunjukannya kosong ini. Tapi kan minimal katanya, minimal itu ada topi, ada tongkat kadang gitu. Bahkan yang paling penting ada si pesulap gitu, ada agen gitu, agennya yang Hmm. menciptakan, memungkinkan kelinci itu muncul dari kekosongan gitu. Nah, jadi itu kuat banget sih menurutku karena dimanapun, kapanpun gitu, sampai hari ini tidak pernah kita lihat bukti bahwa ketidakadaan bisa menciptakan sesuatu yang ada gitu, menciptakan keadaan gitu. Kalau yang mutlak nggak ada ya Hmm. gitu kan, sorry sorry gitu ya, ateis yang hebat sekalipun kan yang udah terkenal kayak macam Lawrence Krauss, Lawrence Krauss ya, Ya, Lawrence ya, Krauss kalau ya, namanya. Nah kayak dia kan, ya. terus dan teman-temannya lah, mereka kan bilang universe out of nothing katanya kan gitu istilah judulnya. Ya. Tapi kan mereka bilang Ah, pada akhirnya nothing itu kan sesuatu, misalnya kayak macam kuantum vakum atau apa lagi itu, ya. apapun itu gitu, Ah, apapun yang hmm. dinamakannya gitu, tapi tetap aja itu kan, to be honest itu kan something gitu. Iya, Nah bukan makanya nothing kan? bukan absolute nothing seperti yang mereka bilang universe out of nothing gitu. Nah jadi Hmm. bagiku itu sih kuat banget gitu, uh, argumen itu, jadi membuktikan bahwa ada gitu sosok atau sesuatu lah, janganlah langsung Tuhan, sesuatu yang membuat alam semesta ini gitu, karena nggak bisa kalau nggak ada gitu. Nah, Hmm. berangkat dari situ kan, berangkat dari kenyataan itu atau berangkat dari poin itu, aku eh, kesinambungannya aku begini jadi ngomongnya. Mungkin kan ada juga yang membantah lagi, ya mungkin ya benar alam semesta ini tidak bisa ada dengan sendirinya atau dari ketidakadaan. Tapi kan tidak, bukan berarti itu Tuhan pribadi seperti yang dinyatakan oleh agama-agama Abrahamik gitu kan, Tuhan yang Hmm. personal gitu kan. Belum tentu kata mereka. Bisa aja kayak Einstein toh, misalnya God of Spinoza kan gitu kan. Bisa aja begitu gitu. Iya. Ah. Tuhan yang abstrak lah gitu, bukan yang pribadi yang bisa mendengarkan doa kan begitu. Nah, aku sih Hmm. untuk, kalau argumenku yang pertama tadi yang nggak bisa dari kejadian dijawab dengan begitu, aku sejauh ini punya jawaban. Kalau itu apa? Kalau itu tidak pribadi, melainkan cuma abstrak gitu. Pokoknya yang tidak pribadi lah, tidak punya consciousness, kesadaran, tidak punya kehendak, tidak punya will gitu. Hanya memang cuma mekanisme abadi gitu. Aku jawabannya begini, logika aku lah gitu. Aku nggak bilang ini benar, tapi logika aku lah. Kalau sesuatu yang nggak punya kesadaran itu kan dia, kalau dia berfungsi, ya pasti itu akan berulang begitu terus. Misal kayak gravitasi, gravitasi kan nggak, bukan kesadaran. Ya dia makanya Hmm. berlaku begitu terus. Mana pernah gravitasi tiba-tiba menolak untuk tidak berbuat kan gitu, tidak bekerja. Jadi Hmm. tiba-tiba melayang gitu benda ini. Nah, jadi kalau memang yang menciptakan semesta ini bukan pribadi, ya harusnya semesta ini terus ada dong, atau ada terus yang baru gitu tercipta. Karena kan nggak bisa berhenti, dia nggak bisa punya hak atau punya kehendak untuk berhenti gitu. Untuk aku Hmm. nggak mau buat lah, atau aku mau buat lah. Kenapa di suatu waktu yang kemarin dia buat alam semesta ini, mekanisme abadi itu yang bukan Tuhan itu? Kenapa sekarang nggak dibuat lagi? Kenapa dia bisa berhenti dan tidak? Padahal kalau dalam alam semesta kita aja lah ya, apalagi dalam sains kan, itu kan semua
tetap dan berulang, kan sains begitu, nggak bisa. Justru kalau yang nggak jelas, nggak berulang, bukan itu sains biasanya nggak ngakui kan gitu. Sains kan ngakui yang sudah Iya. pasti gitu, teruji gitu kan. Jadi kalau itu kita dapati dalam semesta ini dengan terhadap hal-hal yang tidak berpribadi, berkehendak, ya samakan dong itu dengan mekanisme yang kamu maksud menciptakan alam semesta gitu. Kenapa dia berhenti gitu? Atau kenapa dia eh, nggak terus menciptakan dari ketidakadaan, ting 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 gitu? Ya mungkin bisalah dijawab, mungkin ya dari mana kamu tahu, bisa aja ada multiverse kan, bubble universe Iya. seperti kata Michio Kaku kan, selalu Mm-mm. ada alam semesta baru gitu, universe baru. Itu sih menurutku. Baru yang terakhir, kesinambungan terakhir, mungkin Kang pernah dengar, pasti tahu lah kan, fine tuning argumen kan. Ya, jelas. Nah, aku justru mandang argumen ini agak beda Kang gitu. Aku kayak macam beda lah gitu kan. Di fine tuning kan bantahan yang orang buat, misalnya orang ateis gitu atau yang nggak percaya, mereka akan bilang gini, kalau cuma bumi ini satu-satunya yang layak huni, kenapa kau anggap itu terlalu spesial? Bisa, itu kan berarti kebetulan kan gitu kata mereka. Lalu kalau rupanya bumi ini bukan satu-satunya, seperti sudah banyak didapat itu, macam planet Kepler, sekian-sekian katanya kan, yang layak huni. Mm-mm. Mm-mm. Argumen kedua mereka, kalau alam bumi ini bukan satu-satunya, ya sama aja. Kenapa? Berarti nggak terlalu spesial lah. Planet yang layak huni banyak kok di alam semesta. Ini kenapa terlalu spesial gitu? Lalu argumen ketiga dibilang gini kan, ada yang bilang gini kan, semesta ini bukan ditune untuk kita gitu, tapi kita yang beradaptasi gitu, berevolusi untuk bisa ikuti tuningannya kan gitu kan. Ada juga bilang gitu kan. Mm-mm. Nah jadi makanya bagiku fine tuning argumen itu uh, lemah menurutku gitu. Aku sih Mm-mm. dulu kagum lah sama fine tuning argumen, tapi sekarang belakangan ini enggak lagi, karena sebenarnya tetap berangkat dari fine tuning, tapi nilai fundamentalnya beda dengan yang umum gitu. Gak tahu kalau Kang pernah dengar. Aku sih by the way ya, aku nggak bilang ini argumen dari otak aku sendiri, aku yang ciptakan, tidak. Tapi kalaupun ada orang bilang sama, ya aku nggak niru dia. Aku nggak pernah dengar siapa-siapa ngomong gini juga gitu kan. Jujur jujur begitu. Aku mandangnya begini, fine tuning. Aku malah aku kasih nama gitu, nama yang ku buat sendiri. Nggak tahu kalau orang lain ada buat, ya nggak tahu. Ku buat namanya out tuning argumen gitu, atau reverse fine tuning. Jadi kan out tuning argumen kan tuningan aneh gitu, atau reverse fine tuning, kebalikan fine tuning. Aku ngasih nama begitu karena kan isi fine tuning utama kan, mereka fokus ke argumen itu kan, fokus ke alam semesta ini memungkinkan kehidupan bisa ada gitu, memungkinkan kehidupan kompleks bisa ada, kan itu fokus fine tuning paling utama. Karena kan Mm-mm. fokusnya ke kita kan, manusia gitu kan, kita ini bisa ada, kenapa? Iya. Ini karena Tuhan setting alam semesta ini dengan baik, makanya sampai manusia bisa ada. Kalau nggak bisa ada, mungkin cuma batu yang bisa ada gitu. Itulah hebatnya, buktinya Tuhan ada. Nah bagi itu lemah karena begini, bisa langsung dibalikan argumen kayak gitu. Nanti dibilang gini, berarti tanda manusia tidak pernah ada, atau manusia tidak berhasil jadi manusia yang sekarang, misalnya cuma jadi nenek moyang seperti Darwin bilang. Berarti Tuhan nggak ada dong, karena tidak berhasil manusia cerdas bisa ada. Itu bisa dibalik Mm-mm. argumen begitu langsung. Mm-mm. Atau kalau besok rupanya eh, matahari meledak jadi supernova, lalu kita habis manusia musnah, berarti nggak ada dong Tuhan, karena kan fine tuning gagal gitu. Berarti desainnya Aku jelek gitu ya. mandang, berarti jelek dong. Aku mandangnya gitu. Makanya bagiku fine tuning argumen nggak terlalu apa gitu, nggak terlalu kuat gitu. Mm-mm. Nah jadi aku Iya. melihatnya begini, Kang. Bagiku semakin acak alam semesta ini, justru itu semakin membuktikan Tuhan ada. Aku malah begitu. Kalau fine tuning kan basicnya begini kalimatnya kan. Semakin rapi semesta ini, itulah bukti Tuhan ada kan gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau aku kebalik, semakin acak semesta ini, semakin nggak jelas, semakin nggak tertebak, justru itu bagiku Tuhan ada. Karena kayak tadi aku bilang, kalau dibilang semakin rapi, berarti Tuhan ada. Yang tadi, itu tinggal bisa dibalik. Jadi kalau tiba-tiba semesta ini hancur kacau balau, berarti Tuhan nggak ada dong, atau Tuhan gagal dong. Makanya jangan pakai argumen begitu. Karena kenapa kita suka sekali, manusia itu cenderung suka kerapian, seperti yang kita pandang sekarang, misalnya bumi jaraknya tepat dengan bulan, jadi ombak tidak terlalu tidak ada tsunami, atau gravitasi stabil karena jarak bumi bulan pas. Coba kalau jauh jaraknya gimana? Pasti kan kita hancur. Nah, berarti kan itu Tuhan yang setel dengan baik loh. Aku justru nanya, Mm-mm. kenapa? Jadi kalau kalau seandainya memang
settingannya nggak begitu dari awal gimana gitu? Apakah berarti Tuhan nggak ada? Mm-mm. Justru aku gilanya begini, aku bahasan gilanya gini. Kalau misalnya kalau kita sebagai orang beriman percaya Tuhan itu maha kuasa, dia grand desainer yang agung gitu. Ya dia bisa aja buat bumi hanya berjarak 200 km dari matahari. Tapi dia bisa buat makhluk yang memang memang hidup Ya. dengan tahan dengan radiasi matahari. Ya bisa aja dong gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. baru ya ada kan seperti bahkan ateis juga ngakui kan argumen fine tuning itu kuat karena katanya jika gravitasi lebih rendah dikit aja maka kita akan terlempar Mm-mm. kemana-mana. Jika terlalu kuat Iya. dikit aja maka kita akan bertubrukan kan gitu kan. Mm-mm. Ya itu enggak biasa aja bagi gue kenyataan itu. Sama seperti tadi gue bilang bisa aja kalau Tuhan yang maha kuasa dia mau aja buat alam semesta dengan gravitasi yang lebih kuat atau lebih rendah tapi tetap aja bisa berjalan alam semesta itu. Makanya aku termasuk salah satu orang beriman yang bisa dibilang percaya dengan gagasan multi semesta gitu. Ya bisa aja di semesta lain ada Tuhan Mm. ciptakan yang beda, hukum alamnya beda, konstantanya Iya. beda gitu. Heeh. Ya kenapa gitu? Why not gitu? Jadi dengan argumen begitu, nggak ada lagi yang bisa membantah dengan seperti yang tadi yang awal yang bilang kan para ateis misalnya Neil deGrasse Tyson kan dia bilang kalau aku mikir semakin melihat di bumi ini semesta ini semakin nggak yakin aku Tuhan ada karena dia bilang bencana di mana-mana gunung berapi di Iya. mana-mana gini-gini di mana-mana kan itu kata dia. Nah kalau pakai Mm. argumen itu memang benar. Kalau pakai fine tuning yang semua harus rapi seperti pola pikir kita rapi seperti yang sekarang, nah itu dia benar. Berarti Tuhan nggak ada dong kalau Mm. kita akhirnya kita Iya. lihat semua kacau. Nah tapi Mm. kalau bagiku ya, kalau aku ada lagi yang mau bantah ya nggak apa-apa. Bagiku argumenku tadi nggak bisa dibantah dengan cara seperti Neil deGrasse Tyson tadi. Karena bagiku fine tuningnya bukan soal manusia bisa ada, tapi bagaimanapun itu ada, mau itu memusnahkan manusia kayak ya itu tetap fine tuning. Misalnya tiba-tiba matahari meledak memusnahkan kita. Itu kan harus punya konstanta yang tepat untuk matahari bisa meledak toh, bisa jadi supernova toh. Kalau enggak belum tentu nggak bisa terjadi gitu. Nah itu jadi tetap tuned bagi itu tetap sesuatu yang disetting gitu. Misalnya besok meteor datang menghancurkan bumi seperti dinosaurus. Lalu kita bilang Tuhan berarti gagal. Enggak, itu kan tetap tuning. Itu tetap tuning. Meteor bisa datang, lalu ada gesekan atmosfer sehingga dia masuk bumi. Ya itu tetap tuning. Tetap ada settingan Mm. konstanta fisika di situ. Jadi simply bagiku argumen tuning tidak fokus kepada kehidupan bisa ada. Jangan fokus ke situ menurutku. Tapi fokus ke Mm. semua yang ada ini itu hasil dari tuning gitu, hasil dari settingan. Kalau nggak disetting itu nggak bisa terjadi gitu. Nah, kembali ke yang awal tadi, tidak bisa sesuatu ada dengan sendirinya. Nah, makanya aku bilang ya kita namakanlah Tuhan gitu yang menciptakan gitu. Karena tidak bisa ada, tidak bisa disetting dengan sendirinya. Terus dengan sendiri dari tidak ada jadi ada lalu disetting pula. Jadi bagiku sekali lagi argumen kuat uh, untuk teis, jangan fine tuning yang tadi yang membuktikan yang dimana kehidupan bisa muncul itu kan terlalu diagungkan kali nih kita kehidupan bisa muncul makanya itu berarti Tuhan ada karena itu berarti fine tuning gitu justru sama aku sekali lagi itu fine tuning yang human center bagiku salah gitu kita kita bukan siapa-siapa loh di semesta ini jangan anggap kita spesial gitu kita kita manusia ini receh lah di semesta ini emang kita siapa gitu jadi seolah-olah kalau kita bisa ada jadi itulah bukti fine tuning terbaik enggak kalau seandainya kita nggak ada pun atau kita binasa pun ya tetap tetap tuning gitu kalau mau pakai Tuhan ya Tuhan tetap tuning itu karena bencana itu meteor itu bisa datang karena tuningan Tuhan dari awal gitu meteor bisa berkelana di alam hampa kan semesta hampa itu kan tuningan gitu settingan gitu sesuatu yang disetting sehingga bisa begitu bekerja itu Berarti begitu. Mas Daniel berarti nggak terlalu tertarik juga sama argumennya William Paley ya, yang natural theology gitu, yang kayak argumen desain gitu loh, bahwa tubuh kita manusia seolah-olah kayak didesain gitu. Itu meyakinkan juga nggak buat Mas Daniel atau gimana? Oh, kayak macam tubuh manusia didesain dengan apa Iya. gitu, Heeh. dengan bagus sehingga berfungsi gitu. Itu ya. Heeh, heeh, heeh. Kalau itu gimana? Iya, benar yang Kang bilang tadi. Aku nggak terlalu tertarik karena misal gini, pernah nggak dengar dengar ilustrasi yang gini? Kenapa kita
kita ini harus makhluk 3 dimensi. Karena katanya gini, karena kalau kita makhluk 2 dimensi, kertas gitu kan, 2 dimensi, kalau masuk makanan langsung robek gitu, robek badannya, Iya. nggak bisa lewat gitu kan, pernah dengar tuh kan? Nah itu Iya, kan iya. sama kayak tadi, sama kayak yang Kang bilang tadi kan, kita ini didesain dengan baik. Enggak, bagiku enggak, bukan itu alasannya Tuhan ada. Iya, Kalau iya. Heeh. kalau Tuhan mau ciptakan kita 2 dimensi, bisa. Dia buat makanan yang 2 dimensi, dia buat dunia yang 2 dimensi. Tetap bisa. Kenapa gitu? Jadi aku simply yang tadi aku bilang, jangan human center, jangan anggap karena kita ada, jadi itu bukti Tuhan ada. Jadi selama kita belum diciptakan Tuhan, Tuhan nggak ada dong. Ya, dia kan sudah ada. Bagi orang teis kan dia kekal. Ya dia udah ada Iya. gitu. Jadi jangan membuktikan Tuhan ada dengan adanya kehidupan manusia gitu atau kehidupan. Jadi settingan badan kita pun ini bisa aja dia setting lain, bisa aja dia setting kita ini keracunan kalau kena oksigen, tapi kita menghirup karbon Heeh. dioksida. Bisa aja. Itu sih Berarti aku. kalau misalkan ada ateis atau misalkan kalau misalkan aku nih ngasih Abang, bukti-bukti desain jelek tubuh manusia gitu ya, Abang nggak Ah, terlalu ini ya, soalnya ya udah mak, itu juga bagian dari desain Tuhan kok. iya makanya Heeh. itu tadi aku bilang Kang. Nah, makanya bagiku lah. Sorry lah kalau ini rupanya nggak kuat gitu. Bagiku ini kuat gitu. Jadi saat kayak Neil deGrasse Tyson, kayak yang Kang bilang tadi, kok ada yang bilang ini alam semesta kacau kok, bencana kok, tubuh Mhm. manusia ada kok kejelekannya. Mhm. Ya bagiku nggak apa-apa gitu. Itu Nggak bagian apa ya? dari pokoknya itu tuning. Itu tetap Iya. tertuning gitu. Mau kayak mana? Aku suka analogi gini, Kang. Antara mesin penyemprot rumput otomatis dan mesin babat. Kalau penyemprot rumput otomatis itu ngasih air, tanaman makin hidup. Nah, kalau kita fine tuning klasik kan mandangnya begitu. Nah, inilah bukti mesin penyemprot rumput berarti bagus, berfungsi dengan baik, fine tuning karena tumbuhan hidup dibuatnya. Sementara mesin babat gimana? Dia menghancurkan tumbuhan, hancur pohon dibuatnya, hancur rumput, hancur bunga-bunga. Apa mau kita bilang ini tuningan gagal atau yang tidak dituning? Tidak, itu kan tetap dituning, tapi untuk menghancurkan. Iya. Jadi semua itu dituning gitu. Walaupun kita jelek, badan kita ada yang jelek misalnya, ini sorry terlepas dari keyakinan Kristen ya, kan sebenarnya kalau dalam Kristen kan kehancuran manusia ini karena dosa awal kemarin, Adam Hawa. Kan itu kalau dalam Kristen. Mhm. Tapi kalaupun terlepas dari itu, ya itu tetap tuning gitu, tetap tuning gitu. Bencana alam itu tuning gitu. Makanya Mhm. kesalahan orang beragama mengagungkan eh, kehidupan manusia. Ini kita bisa ada. Berarti alam semesta ini dituning dengan baik oleh Tuhan. Salah itu. Jadi kalau yang tadi aku Mhm. bilang, aku ulang sekali lagi lagi. Kalau bencana, kalau apa, berarti Tuhan jahat atau Tuhan nggak ada dong. Iya. Jangan, itu Mhm. semua tuning. Gunung meletus itu tuningan Tuhan. Kalau mau kita pakai Tuhan. Mhm. Meteor jatuh itu Mhm. tuningan Tuhan. Ya itu tuning semua Itu gitu. bisa Bisa terjadi karena bisa tuning gitu. bisa dibantah dengan mudah dengan menunjukkan desain-desain jelek Tuhan gitu ya, kalau misalkan argumen Iya, utamanya itu. Mhm, benar. iya. Kalau benar tuh Kang, kalau kita pakai fine tuning argumen klasik bisa dibantah gampang banget bantahnya. Mhm. Kayak gitu doang. Ini Mhm. nggak fine tuning. Mhm. Ini nggak bagus alam semesta ini. Apanya yang Mhm. fine? Jeleknya. Ya begitu. Makanya kalau bagiku Mhm. argumenku fine tuning itu yang kunamakan tadi reverse fine tuning kebalik. Jadi bagiku sekali lagi makin aneh Semakin semesta ada ini, semakin bagus. makin Tuhan itu ya ada gitu. Semakin aneh Iya. semesta ini, bukan semakin rapi, bukan semakin bagus. Dan parahnya bagusnya Mhm. pula menyoroti manusia doang, human Iya. center. Karena kita ada jadi Heeh. semesta ini sempurna. Loh, nggak ada pun kau semesta ini tuning kok. Kalau kita mau pakai ateis kan, sains kan, alam semesta kan usia 13 miliar sekian kan, sekian tahun kan. Mhm. Nah, saat itu kan manusia belum ada. Jadi maksudmu, jadi itu nggak fine tuning. Ya itu fine tuning. Iya. Makanya tetap Big Bang bisa terjadi. Itu kan tuning semua. Makanya aku, kalau dibilang Big Bang itu alam semesta, asal muasal semesta itu Big Bang. Ya nggak apa-apa. Tapi tetap aja itu tuning. Tidak bisa out of nothing. Argumenku yang awal tadi. Ya mungkin Tuhan kasih Mhm. Big Bang untuk alam semesta bisa ada. Ya nggak apa-apa. Oke, Kang. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita menempatkan the unmovable-nya atau sesuatu yang mengawali segalanya itu sebagai Tuhan gitu loh? Kenapa enggak kasih atribut itu pada hukum alam aja gitu? Katakanlah bahwa hukum alam Oke. itu alfa dan omega, hukum alam itu, kekal, sudah ada, selalu ada, dan sebagainya gitu. Kalau itu gimana? Oke. Yang tadi sih aku kembali ke yang tadi yang udah aku singgung dikit. Kalau kalau itu sesuatu yang tidak punya kehendak gitu atau kecerdasan atau kekuasaan gitu atau kesadaran, yang tadi aku bilang
di mana titik dia mengadakan semesta ini? Kenapa di situ dia bisa mengadakan semesta ini gitu? Sementara dari awal nggak ada. Dan kenapa dia tidak terus mengadakan semesta ini? Kenapa dia punya punya momen untuk, bilanglah momen gitu, momen untuk melakukan dan tidak melakukan, momen untuk menciptakan dan tidak menciptakan. Kenapa? Kalau dia memang sesuatu yang mati gitu, kayak macam misalnya konstanta, hukum alam, kenapa? Itu kan sebuah gap gitu. Makanya bagiku untuk menjembatani gap itu, disitulah adanya yang dinamakan Tuhan ini. Karena kan diyakini Tuhan itu punya kehendak, maka dia ya saat selama kekekalannya dia nggak mau, ya terserah dia. Tapi di satu momen tertentu dia akhirnya buat semesta, bisa gitu, karena dia punya kehendak gitu, punya consciousness, kalau bahasa manusia gitulah, kehendak, consciousness. Tapi sebenarnya belum tentu itu juga lah namanya. Tapi itulah penggambaran kita kan, manusia tentang Tuhan, dia punya kehendak gitu. Jadi lebih masuk akal lah bagiku, simply itu alasannya. Bukan aku bilang pasti benar, tapi lebih masuk akal karena dia punya kehendak. Dia bisa, kalau pakai kayak macam mood manusia lah, aku mau buat alam semesta lah hari ini, ya setidaknya bisa begitu. Apa itu, sosok itu gitu, atau objek itu gitu. Sementara kalau hukum alam yang mati gitu, mana ada dia bisa begitu, mana ada dia punya momen tertentu untuk bisa buat dan di momen lain nggak mau buat. Seperti aku bilang tadi, gravitasi mana bisa, kadang-kadang mood, kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang dia mau buat, kadang-kadang dia nggak mau buat gravitasi berfungsi. Mana bisa, dia nggak punya itu karena dia mati gitu. Dia cuma hukum alam gitu, cuma konstanta doang gitu. Itu sih. Jadi jawabanku sebenarnya bukan jawaban tapi mempertanyakan gitu. Jadi mempertanyakan yang tadi, dan bagiku itulah eh, menengah di penengahnya di situ gitu. Makanya pada akhirnya dinamakan Tuhan lagi gitu. Tuhan kan sebenarnya juga nama manusia doang gitu. Mana pernah Iya. dinyatakan namanya Tuhan? Mana ada? Itu kan sebutan kita aja untuk menyebut itu, yang berkuasa, berkehendak, punya pribadi gitu aja sih. Jadi itu sih Bang jawabanku, kalau atau apa aku gitu.